Baik, eh, perkenalkan saya Putu Krisnadana dengan NIM 212074 dengan mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eh, pembuatan aplikasi yang di dalamnya terdapat perintah CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, yang pertama-tama dalam pembuatan CRUD kita perlu yang namanya database. Baik, untuk programnya eh, kita langsung masuk ke text editor. Saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengoneksikan eh, database kita agar terhubung ke dalam program Laravel yang kita ingin buat, yaitu kita mengoneksikannya di file yang bernama env di sini. Di sini database-nya saya berikan nama kampus. Untuk username-nya root, password-nya tidak ada, jadi dikosongkan. Selanjutnya untuk database-nya di sini, ya ini database yang telah saya buat tadi, yang bernama kampus, yang di dalamnya terdapat beberapa tabel-tabel, tapi yang hanya saya gunakan yaitu cuma dua, tabel mahasiswa dan tabel login. Ini saja yang saya gunakan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tahap pembuatan CRUD-nya. Pertama-tama, kita membuat yang namanya view. Di sini view. Di sini kita membuat tampilan untuk menampilkan eh, inputan yang telah kita masukkan di form input. Baik, saya coba login terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilan untuk view mahasiswanya. Untuk codingan dari view mahasiswa, ini sudah dijelaskan pada respon pertama. Jadi saya di sini hanya untuk menampilkan codingannya saja. Untuk tampilan view itu eh, codingan untuk view-nya itu seperti ini. Bisa dilihat. Ini untuk CSS-nya, untuk tampilan. Baik, selanjutnya untuk tampil view ini berfungsi, kita membutuhkan yang namanya controller. Nah, di sini saya membuat yang namanya mahasiswa controller. Controller, ya. Untuk codingan menampilkan data-data ini, kita bisa lihat di sini, ini untuk function view-nya. Mahasiswa sama dengan mahasiswa all. Ini artinya fungsi untuk menampilkan data-data yang telah kita input di form input. Nanti untuk form inputnya saya akan jelaskan juga. Selanjutnya untuk form eh, create input, kita klik input di sini. Nah, lalu kita diarahkan di kelas tugas besar public, lalu ke kelas create, yaitu penginputan. Di sini misal kita menginput, misal saya berikan nama Fahmi, sorry, NIM dengan nama Fahmi.
lalu alamatnya Antang. Jurusan T. Kita submit, kita simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Untuk codingan menyimpan ini, untuk menginput, di sini saya akan perlihatkan. Untuk sebelumnya saya ingin menampilkan form untuk menginput, yaitu tampilan untuk menginput tadi, yaitu input yang ini. Ya, ini codingannya untuk penginputan. Ini nama. Lalu untuk memfungsikan tampilan ini, kita juga membuat controller mahasiswa, yaitu di function store, yaitu untuk menginput agar data ini eh, tersimpan ke database yang kita buat tadi dengan nama database kampus yang di dalamnya ada tabel mahasiswa. Terus data-data yang kita input tadi yang di form input mahasiswa ini itu akan tersimpan ke database lalu ditampilkan ke view mahasiswa, yaitu di kelas tugas besar, yaitu di sini telah tampil. Selanjutnya untuk eh, edit, edit di sini form edit, jika kita klik sama hampir mirip dengan tampilan input, tapi di sini datanya sudah terisi lalu kita bisa edit. Semisal saya edit namanya, kita ganti jadi Budi, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah tersimpan jadi Budi, yang tadi sebelumnya namanya Arto jadi Budi. Untuk codingan edit, di sini saya akan perlihatkan juga untuk form edit. Di sini view edit mahasiswa. Ini dia. Untuk fungsi dari form edit ini juga ada di mahasiswa controller. Nah, ini dia untuk function edit yang ada dalam view mahasiswa. Function update-nya ini. Baik, selanjutnya setelah kita membuat edit, yang terakhir itu kita membuat fungsi hapus, yaitu delete, hapus data. Semisal saya menghapus data dari Budi, lalu kita hapus. Ya, di sini datanya langsung hilang. Fungsi apa namanya? Codingan untuk hapus ini saya akan tampilkan juga, yaitu di ini dia function restore. Ini dia untuk fungsi edit. Selanjutnya, oh ya, saya tadi lupa untuk memanggil kelas-kelas ini. Misal kita ingin menampilkan untuk form view, di sini ada yang namanya kelas tugas besar. Nah, ini cara untuk memanggil ini kita butuhkan ini, kita membuat yang namanya roots. Roots itu berada di sini dia,
Di roots ya. Di dalam roots ini ada yang namanya web.php. Ini dia. Untuk pemanggilan fungsi view ini, nah, di view ini kan kita hanya menampilkan data-datanya saja. Berarti kita menggunakan metode get untuk menampilkan datanya. Selanjutnya untuk eh, jika kita ingin ke kelas ke form edit, kita bisa di sini. Misal kita klik edit. Nah, ini edit. Ini kelas kita berada di tugas besar, lalu di public kita masuk ke public, lalu tugas besar, lalu edit. Nah, ini dia untuk roots pemanggilan kelas edit. Di sini kita ya ini dia edit. Untuk roots untuk metodenya kita di sini menggunakan metode get untuk mengambil datanya. Lalu untuk menampilkan datanya kembali yang telah diedit, di sini kita menggunakan roots yang namanya menggunakan metode post, yaitu ini tugas besar strip edit dengan kelas dengan nama kelas update. Begitupun selanjutnya berikut dengan yang dengan roots lainnya. Selanjutnya kita kembali ke view mahasiswa. Oh iya, di sini kita juga membuat yang namanya model, yaitu model mahasiswa. Ya, ini dia modelnya. Saya hanya memperlihatkan karena eh, untuk penjelasannya setelah dijelaskan pada respon pertama. Terus itu saja ini untuk, oh ya, saya juga ingin menampilkan eh, form untuk loginnya. Untuk form login, kita masuk ke kelas login dulu ya. Untuk login. Nah, ini dia tampilan loginnya. Untuk view login, di sini bisa kita lihat ini untuk tampilan view loginnya. Selanjutnya untuk memfungsikan login ini, kita membuat juga yang namanya login controller. Di sini saya sudah buat login controller. Ini dia codingan untuk function loginnya, form login. Bisa dilihat. Baik, untuk regisnya seperti ini tampilannya. Untuk codingannya di sini seperti ini. Ini dia. Ini untuk tampilan CSS-nya, terus di bawah untuk tampilan penginputannya dan button-buttonnya. Lalu untuk memfungsikan regis ini juga, saya juga membuat sebuah controller, yaitu bernama register controller. Untuk codingannya seperti ini. Kurang lebih hampir sama dengan controller login. Baik, mungkin itu saja. Saya kembali dulu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pembuatan CRUD dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan Laravel.
Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.